Hi curious people, back again with me, Luffy Muriani. How are you guys? Hope everyone is doing well ya. Hari ini kita membahas metode kumpulan data content marketing. Nah, kita akan membahas tools untuk mengumpulkan data. Dalam mata kegiatan pasar secara online, ada beberapa alat untuk mengumpulkan data dan juga sekaligus menganalisis hasil performance konten kita. Di mana untuk mengetahui keponan kompetitor itu, kita bisa memanfaatkan beberapa tools, yaitu Google Trends, SimilarWeb, Social Blend, Google Business, Mail Partner, Ahrefs, Facebook Insight, dan juga Notias Analytics. Yang pertama, Google Trends. Google Trends digunakan untuk mencari tahu topik apa yang sedang ramai dicari orang di internet. Juga menemukan celah opportunity yang bisa dimanfaatkan serta memantau tren di industri. Yang kedua, SimilarWeb. Tool ini mengetahui dan mengantisipasi atau menganalisis data jumlah pengguna di suatu website serta mengetahui data profil pengunjung software, data software traffic, serta data-data yang dibutuhkan lainnya yang berhubungan dengan web dan juga marketplace. Kemudian Social Blend. Social Blend digunakan untuk menganalisis riset bisnis yang ada di media sosial. Sedangkan Notias Analytics digunakan untuk analisis riset bisnis untuk Instagram dan juga TikTok. Selanjutnya ada Google My Business. Google My Business ini untuk riset online terkait dengan bisnis yang terdekat dengan Google My Business kita. Kemudian ada Ubersuggest. Ini untuk mencari keyword idea, konten idea, dan juga persaingan dalam mendapatkan keyword. Selanjutnya ada Ahrefs. Ahrefs ini untuk search engine result page checker. Selanjutnya ada Meta Insight, adalah yang untuk menganalisis konten-konten serta engagement yang ada di Meta seperti Facebook dan juga Instagram. Selanjutnya kita juga perlu mengetahui tentang social media performance. Performa media sosial adalah ukuran sejauh mana sebuah merek atau perusahaan dapat memanfaatkan platform-platform media sosial untuk berinteraksi dengan audiens dan mencapai tujuan bisnisnya. Nah, performa media sosial dapat diukur dengan berbagai metrik, antara lain jumlah pengikut, tingkat interaksi seperti like, komen, dan share, juga jangkauan, juga impresi, serta tingkat konversi dan juga pendaftaran. Nah, analisis performa suatu media sosial ini mencakup pemantauan dan pengukuran metrik yang mana ini digunakan untuk mengevaluasi efektivitas strategi konten yang diimplementasikan. Selain itu, performa media sosial juga dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal seperti tren pasar, algoritma performa, dan juga perilaku audiens. Menggunakan alat analitik media sosial yang tepat, perusahaan dapat memperoleh wawasan penting tentang target audiens dan juga dapat menyesuaikan kontennya dengan audiensnya. Nah, pendekatan ini diperlukan untuk meningkatkan hasil yang diinginkan terhadap pencapaian dari konten kita. Pemahaman tentang performa media sosial memungkinkan perusahaan untuk mengoptimalkan strategi pemasaran. Jadi, saat itu juga bisa memperkuat hubungan dengan pelanggan dan meningkatkan visibilitas merek di dunia digital. Selanjutnya, kita juga perlu melakukan analisis media sosialnya kompetitor kita. Nah, analisis media sosial kompetitor ini adalah suatu proses yang karena ini dapat digunakan untuk mempelajari strategi dari kompetitor, masuk juga aktivitas di media sosialnya yang dilakukan para pesaing itu. Tujuan dari analisis ini adalah mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam pendekatan media sosial yang dilakukan oleh kompetitor kita. Dan untuk mendapatkan wawasan itu sendiri diharapkan dapat dilakukan di media sosial karena memperbaiki strategi kita. Nah, melalui analisis ini perusahaan dapat mengetahui jenis konten yang paling menarik bagi audiens. Begitu juga taktik yang digunakan untuk meningkatkan keterlibatan
tujuan pemasaran maupun branding. Beberapa aspek yang perlu dianalisis dalam kompetitor analisis di media sosial itu antara lain adalah frekuensi dan waktu postingnya kompetitor. Kemudian juga jenis konten yang dibagikan para kompetitor itu, apakah itu gambar, video, artikel, atau infografis. Nah, selain itu juga bagaimana audiens itu merespon konten-kontennya kompetitor kita. Dengan analisis statistik performa kompetitor ini, jumlah pengikut, tingkat interaksi, dan respon terhadap kampanye atau promosi yang mereka lakukan itu jadi terlihat oleh kita. Nah, sehingga berpartisipasi itu juga dapat melihat peluang dan belum dimanfaatkan mereka, sehingga itu bisa kita jadikan sebagai celah untuk kita manfaatkan. Selain itu, analisis ini membantu perusahaan kita dapat memahami tren di industri dan juga menjaga daya saing, sehingga kita tahu kekuatan media sosial itu seperti apa dan kita optimalkan hal itu. Selanjutnya, kita juga perlu melakukan pemetaan zona kompetitor. Pemetaan konten kompetitor itu adalah proses yang memetakan dan menjelaskan jenis-jenis konten-konten yang diproduksi oleh pesaing di media sosial. Nah, ini diketahui sehingga bisa membuat efektif konten yang kita buat, baik itu konten-konten yang sudah menarik para audiens maupun konten-konten yang memang untuk mencapai tujuan pemasaran lainnya, misalnya brand awareness. Nah, pemetaan ini mencakup identifikasi tema, topik, dan format konten yang sering digunakan oleh proses pemetaan ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang strategi konten yang diharapkan dapat dilakukan oleh kita yang sebelumnya sudah diterapkan oleh kompetitor. Melalui analisis ini, perusahaan bisa melihat pola dan juga tren dalam konten yang dihadirkan oleh pesaing kita. Tentunya, pemetaan itu juga memberikan perusahaan untuk merencanakan pengembangan konten yang berinfrastruktur dan berbasis data, sehingga mereka dapat memaksimalkan daya tarik dari setiap perusahaan dan memaksimalkan potensi keterlibatan audiens. Nah, pemetaan konten juga mencakup analisis jenis pesan yang disampaikan. Apakah itu bersifat promosi atau lebih mengarah pada edukasi atau hiburan dan sebagainya. Karena dengan pemetaan konten yang tepat, perusahaan kita itu dapat mengidentifikasi celah dalam pasar dan tahu peluang apa yang perlu kita ciptakan, yang mana itu membuat konten kita jadi tertarik, jadi menarik, maksudnya jadi relevan dan juga jadi berbeda atau unik dibandingkan dengan konten-kontennya para kompetitor kita.